Halo, selamat datang kembali di channel Utuh Project. Teman sahabat online semuanya yang baik hati dan tidak sama yang jarang menabung namun suka bersedekah dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat selalu. Dan tidak bosan-bosannya saya memperkenalkan diri agar kalian semua tidak lupa dengan saya si Utuh Longor ini. Film yang akan kita bahas kali ini yaitu film yang berjudul Enemy at the Gates. Dirilis sekitar tahun 2001, di mana film ini dibintangi oleh teman saya dulu sewaktu magang di perusahaan minyak Ikonkoi yang menyatakan yang mana gunanya maksudnya untuk membantu mempercepat pertumbuhan si Jonyo. Maksudnya mempercepat pertumbuhan tinggi badan yang kalian semua sudah pasti tahu ya kan? Jadi tanpa perlu banyak spoiler lagi, mari siapkan saja nasi padang dengan kerupuk yang banyak dengan tambahan sambal kacang beserta es teler Mama Sari dan selamat menyaksikan. Let's go. Berlatar pada tahun 1942 yang mana tepat pada saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi, Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemenang dalam perang ini. Mereka hanya perlu menguasai satu kota lagi, yaitu di Uni Soviet. Kota tersebut bernama Stalingrad. Sehingga Uni Soviet pun mati-matian mempertahankannya dengan cara mengirim banyak sekali tentara untuk mencegah Jerman merebut kota tersebut. Dan kisah ini akan berfokus pada satu di antara ribuan tentara yang dikirim Stalingrad. Tentara tersebut bernama Vasily. Seorang tentara muda biasa yang saat ini sedang menyeberang menuju kota Stalin dan sudah memulai merasakan adrenalin saat Jerman menjatuhkan banyak bom untuk mencegah mereka semua. Mereka semua tiba di kota Stalin atau Stalingrad yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa menjadi pendamping untuk rekannya yang mendapatkan senjata. Yang pada akhirnya pasukan ini pun habis dalam waktu singkat. Tak lama muncullah seorang tentara divisi bidang politik yang bernama Danilov, yang kebetulan terjebak di lokasi ini yang ketika dia ingin menembak beberapa tentara Jerman, dari kejauhan bangkitlah Vasily yang ternyata belum mati dan hanya pingsan di tengah tumpukan mayat-mayat temannya. Dan disinilah kita akan diperlihatkan dengan tekad dibarengi bakat yang mumpuni ketika Vasily yang sejak kecil sudah belajar menembak dari sang kakek pun berhasil menjatuhkan 5 tentara Jerman secara akurat tanpa ada yang meleset satu tembakan pun. Entah hanya beruntung atau memang memiliki bakat sebagai seorang sniper, Danilov yang satu-satunya saksi hidup momen itu pun langsung menuangkan kekagumannya pada tulisan atau sebuah lebaran seberita. Maksudnya atau sebuah saat. Maksudnya mungkin sebuah lebaran berita perang yang ceritanya sendiri agak sedikit dilebih-lebihkan. Dan akibatnya banyak tentara Uni Soviet yang gugur di Stalin. Jenderal pun mengirim orang baru untuk mengatasi masalah ini dan dia bernama Khrushchev. Orang baru yang akan memimpin tentara Uni Soviet di Stalin. Beliau merasa resah dan gelisah ketika berita kegagalan pasukan mereka sampai ke telinga rakyat Uni Soviet yang mengakibatkan rasa pesimis, sehingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut perang. Nah, saat itulah Danilov sang tentara bagian perpolitikan ini pun nyeletuk tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran dan tulisan yang menurutnya rasa percaya diri pasukan hanya dibangkitkan apabila mereka memiliki sosok inspirasi semacam influencer yang membangkitkan semangat sosok yang bisa dijadikan figur pahlawan. Yang orang tersebut tidak lain adalah Vasily. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di divisi sniper pun menjadi buah bibir di antara masyarakat. Tidak terkecuali di kalangan para tentara sendiri yang mungkin pada saat itu awalnya cerita kepahlawanan Vasily terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov. Tetapi karena pada dasarnya Vasily memang jago menembak dan berbakat menjadi seorang sniper, figur pahlawan tersebut akhirnya benar-benar melekat pada diri seorang Vasily. Sebagai seorang sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet, berkat kepopulerannya Vasily pun selalu disambut baik oleh semua warga, termasuk satu warga sipil yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasha. Yang di situ akhirnya Vasily bertemu dengan seorang yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, yaitu seorang tentara wanita bernama Tania yang kebetulan sangat mengenal baik si ibu dan si bocil Sasha ini. Pada akhirnya Vasily yang beritanya sudah sampai ke pihak Jerman pun
akhirnya memunculkan seorang sosok yang akan menjadi lawan tandingnya, yaitu Mayor Koenig. Mayor Koenig adalah seorang pimpinan sekolah sniper yang dipanggil hanya untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman oleh sosok Vasily, yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan maksudnya ya, yang memiliki tembakan yang akurat berlokasi di reruntuhan gunung. Untuk pertama kalinya, Mayor Koenig ini akhirnya bisa berhadapan dengan Vasily, sang penembak terbaik dari Uni Soviet. Di mana Mayor Koenig berhasil membunuh dua rekan Vasily yang jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tersebut, mungkin Vasily juga sudah ikut tewas saat itu juga. Setelah berhasil kembali ke markas, Vasily pun langsung menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia sangat ceroboh dan hampir saja mati oleh sniper Jerman, yang dari cara menembaknya Vasily sudah bisa langsung menyadari sniper satu ini bukanlah sniper sembarangan atau abal-abal ya. Di mana Vasily yang hanya seorang tentara biasa yang kebetulan bisa menembak secara akurat pun merasa bahwa penderitaan dan label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu dilebih-lebihkan, hingga memancing pihak musuh untuk mengerahkan orang-orang terbaiknya. Yang ketika Vasily mulai merasa terbebani dengan kepopuleran tersebut, muncullah seorang sniper senior berpengalaman bernama Kaulikov. Ya, Kaulikov ini menjadi rekan barunya di tengah ketidakenakan hatinya Vasily. Justru harus muncul di pertemuan para petinggi termasuk Bapak Khrushchev yang bahimat banar mambung-ambung si Vasily, atau yang artinya menyombong-nyombongkan dan terlalu membangga-banggakan Vasily di depan para pasukan. Yang padahal Vasily tidak sehebat apa yang dikatakan oleh orang-orang, tetapi karena sudah terlanjur viral dan juga mungkin sudah menjadi takdir Tuhan, jadi ya sudahlah, dinikmati saja, ujar Vasily. Singkat cerita, Vasily dan Kaulikov sudah terlihat di sebuah reruntuhan zona merah atau titik menjadi penglihatan musuh, karena satu tentara Rusia berhasil tertangkap. Akhirnya membuat Mayor Koenig mengetahui di mana lokasi Vasily saat ini dan menjadikan tentara tersebut sebagai umpan. Untuk mengetahui di mana letak Vasily bersembunyi, sebagai sniper yang memiliki jam terbang lebih tinggi, Kaulikov pun menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh menggunakan sebuah helm. Yang karena Mayor Koenig jauh lebih berpengalaman tentunya, dia sudah menyadari jika itu hanyalah sebuah umpan saja. Sehingga ketika Vasily dan Kaulikov mengira jika tidak ada musuh di lokasi tersebut pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke lokasi. Tetapi beberapa waktu berlalu, kita akan melihat Mayor Koenig terlihat sedang bersama Sasha yang dengan sengaja mendekati dan mencoba berbaur dengan warga sipil untuk mencari tahu tentang informasi mengenai seluk-beluk Vasily. Yang seperti kita tahu, keterlibatan Mayor Koenig dalam perang ini hanya untuk memburu Vasily yang dianggap simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. Gara-gara si bocil Sasha yang masih kecil dan terlalu terbuka terhadap segala informasi, Mayor Koenig pun berhasil mengetahui jalur yang biasa Vasily lewati untuk sampai di zona merah tersebut, di mana dia terlihat sudah menunggu kemunculan Vasily yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. Dan ya, untung saja Vasily masih diberikan keselamatan oleh Gusti Allah. Ketika dia berhasil menghindari tembakan, di mana Vasily sama sekali tidak bisa bergerak ketika senapannya terlempar dan hanya bisa berlindung di balik tunggul ireng. Dan saat Vasily sedang terdesak, lalu muncullah seorang yang benar-benar tidak diduga kedatangannya, yaitu Tania, cewek yang sedang sejak pertama kali bertemu sudah ditaksirnya itu, di mana kemunculannya sempat dianggap sebagai beban saja. Tetapi Tania berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna dan berhasil mengecoh Mayor Koenig. Berkat insiden tadi, Vasily dan Tania pun menjadi semakin dekat, hingga mereka berdua yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily juga lupa bahwa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang, sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalin. Singkat cerita, Vasily terlihat sudah berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Koenig, yang karena terlalu lama menunggu, Vasily pun tak sengaja akhirnya tertidur karena kelelahan. Namun
Got it. Pun pada saat itu Vasily pun telah kehilangan kesempatan untuk menembak Mayor Koenig, sehingga ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati. Yang secara kebetulan, buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Akhirnya, Vasily pun dianggap gugur di medan perang, sehingga hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat termasuk Bapak Khrushchev, yang sangat murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini. Sehingga dengan matinya Vasily tentu akan membuat pasukan Uni Soviet kehilangan kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan kota Stalin. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir dari tugas Mayor Koenig yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal, di mana Mayor Koenig yang yakin Vasily masih hidup pun diam-diam tak langsung kembali ke Jerman, melainkan menemui si bocil Sacha untuk memastikan Vasily masih hidup, karena rupanya Mayor Koenig sudah mulai memiliki kecurigaan jika selama ini Sacha lah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya. Sehingga untuk memastikan hal tersebut, Mayor Koenig pun melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaannya. Jebakan Mayor Koenig pun akhirnya ditelan mentah-mentah oleh Sacha, yang namanya juga bocil. Got it. Langsung memberitahukan jika Mayor Koenig akan bersembunyi di stasiun kereta api, sehingga ketika dia menyadari kemunculan Vasily di sana, sudah pasti adalah ulah dari Sacha. Dan akibatnya Sacha pun harus mati digantung oleh Mayor Koenig, di mana Tania yang melihatnya pun dibuat sangat shock, sehingga Vasily yang sama-sama sakit hati pun berjanji akan membunuh si Mayor Koenig ini, asalkan Tania kembali ke zona yang aman dulu. Untuk menemani ibu Sacha yang kini hanya sebatang kara, berkat bantuan Danilov, Tania dan ibu Sacha pun mendapat tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Tania tak sengaja terkena ledakan bom maksudnya ya, yang jatuh dari atas, sehingga ketika Danilov mengira jika Tania sudah mati pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Karena merasa bersalah atas kematian Tania yang harusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaganya, Danilov pun rela untuk mengorbankan dirinya supaya Mayor Koenig pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dan setelah menunggu berjam-jam, akhirnya Mayor Koenig pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah mengira jika orang yang dia tembak tadi adalah Vasily, yang baru saja berjalan beberapa langkah tiba-tiba. Dan akhirnya setelah 2 bulan Mayor Koenig tewas oleh Vasily dan pasukan Jerman pun berhasil dipaksa mundur dari kota Stalin. Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang ditulisi ibu pada secari kertas, yang pada kenyataannya Tania masih hidup dan sedang dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya film ini pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah subscribe dan juga like, komen. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Akhirnya saya Mamang Utuh Longor mewakili dari tim redaksi yang bertugas. Maka kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.